难怪会在萧炎弟弟身边，原来你就是彩铃小。女人都喜欢吃醋，你自己去。让中立的炼药师公会也不太平。二位能看中这枚冰火蛇灵果，不然这便是我的。没礼貌！今日我便代替你老身。年不见，你便有了这般实力。3年不见，可都还好。这家伙是怎么修炼的？斗宗强者。还好我们站在了萧炎这一边。不之外，萧炎竟然还有斗。难道你还以为本王对你有敌？ Kawan-kawanku, hari Minggu bukan dong. Ini hari babanya si Oyen nih. So, kita bakal melanjutkan babak 1 ini buat episode 55-nya. Di mana part ini kita semua bakal melihat rencana besar Xiaoyan bergabung dengan para keluarga besar di kerajaan Jiama. Kerjasama mereka demi menyerbu sekte Yunlan bersama-sama ya guys. Jadi di part ini tuh bakalan full ngobrol karena ngomongin rencana ke depannya nih. Kira-kira rencana apa yang bakal mereka lakukan selanjutnya? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Xiaoyan menghabisi para tetua secara brutal. Dia mengingat masa lalu saat keluarganya dihabisi oleh para musuh dari sekte Yunlan. Dari situlah Xiaoyan murka guys. Terus menghabisi semua orang dari sekte Yunlan yang datang hari ini. Keren banget lah pokoknya tuh. Gimanakah kelanjutan rencana perang mereka? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, Hai Bodong mengajak Xiaoyan untuk berdiskusi dengan para keluarga besar di tempat asosiasi alkemis. Tapi ada satu hal yang sangat penting jikalau ingin membersihkan sekte Yunlan, yaitu orang yang bernama Tan Wang Kuhe, seorang alkemis di tingkat 6. Kuat banget dia guys. Nah, Hai Bodong itu takutnya kalau sampai Kuhe ini membantu sekte Yunlan, bisa-bisa kekuatan mereka nambah jadi lebih kuat. Itu bakal mempersulit mereka buat menghancurkan sekte Yunlan guys. Gak lama dari itu, Xiaoyan menemui Yafei. Dia sempat bengong sebentar saat melihat sosoknya Yafei. Xiaoyan langsung mengatakan, apapun yang diminta oleh kakak Yafei bakal dia turuti selama dia mampu. Sekalipun membuatnya jadi ratu pun bakal dia lakukan guys. Wow. Ternyata Xiaoyan mengingat kejadian 3 tahun yang lalu yang sungguh tidak terlupakan. Di mana waktu itu Yafei dan Hai Bodong mempertaruhkan hidup mereka hanya demi menyelamatkan Xiaoyan. Yafei tidak menuntut apapun, dia hanya ingin agar Xiaoyan berhati-hati pada pertemuan semua keluarga kerajaan nanti. Namun, gak lama dari itu datanglah si Ratu Medusa bersama Qian. Tidak lupa Xiaoyan memperkenalkan Cailin kepada Yafei. Yafei langsung mengatakan guys, oh kau sangat cantik ya Cailin. Tidak heran selalu berada di sampingnya Xiaoyan. 难怪会在萧炎弟弟身边，原来你就是彩铃小。 Tentu itu membuat Xiaoyan panik dong. Keduanya sempat memberikan tatapan tajam antar satu sama lain. Waduh. Saat Ratu Medusa angkat bicara, barulah Hai Bodong berusaha mencairkan suasana dan menyuruh Yafei untuk pergi mengurus pembukaan rumah lelang mereka hari ini. Tapi sebelum pergi, si Yafei itu seakan-akan sengaja guys membereskan baju dan terus memegang dadanya Xiaoyan di hadapan Ratu Medusa. Bahkan Yafei memastikan kalau Xiaoyan tidak lupa dia masih berhutang satu janji kepadanya. Wadidaw. Xiaoyan merasa kalau Yafei hari ini memang agak aneh. Mimi yakin dia itu sengaja mau buat si Ratu Medusa cemburu guys. Kalian lihat saja dia berkali-kali melirik ke arah Ratu Medusa. Sementara si Ratu Medusa mulai mengerutkan alis menatap tajam tuh. Nah benar saja ya guys. Saat Xiaoyan mengajak mereka pergi,
malah langsung dicuekin. Padahal Ratu Medusa berjanji bakalan ikut pergi ke asosiasi Artemis, tapi kok tiba-tiba hari ini berubah ya. Aduh, Xiao Yan. Jadi orang kok gak peka banget ya. Itu kita sebut sebagai cemburu ya. Singkat cerita, saat malam Xiao Yan pun pergi ke pasar. Dia melihat bagaimana ajarnya pasar, guys. Sebenarnya itu pasarnya asosiasi Artemis, jadi Xiao Yan mencoba memperhatikan. Dia akhirnya bertemu dengan sang wanita Sui Mei yang sedang asik berdebat karena barang yang dipesan duluan itu tiba-tiba dialihkan, guys, diberikan kepada orang lain. Tentu auto kesal dong. Orang yang mencoba merebut barang Sui Mei mengatakan kalau di sini itu cuma menjual kepada pembeli dengan harga tertinggi. Jadi si Sui Mei harus membeli dengan harga lebih tinggi kalau ingin memiliki barang itu. Yang ternyata orang yang bersaing sama Sui Mei itu adalah tetua Fu dari asosiasi Artemis. Tapi tiba-tiba muncullah Xiao Yan yang menawarkan 100.000 koin emas untuk buah roh ular api es yang mereka perebutkan. Sui Mei auto kaget melihat kehadiran Xiao Yan dong, segera menyuruhnya pergi, guys. Tapi si tetua yang tidak terima segera mengambil buah roh ular itu. Xiao Yan merebutnya dengan kekuatannya, guys, membuat sang tetua marah sampai bertanya, siapakah gurumu? Berani sekali bertindak tidak sopan. Xiao Yan memastikan sudah memberikan harga tertinggi, yaitu 100.000 koin emas. Jadi harusnya boleh dong dia mengambil kembali buah roh ular ini. Tapi tetua Fu yang merasa dipermalukan, dia tidak terima, segera mengeluarkan kekuatannya. Tetua Fu ingin memberikan pelajaran kepada Xiao Yan, bahkan mengajari gurunya Xiao Yan dengan baik. Katanya dia ini sudah berada di ranah Towang dan sudah menjadi alkemis tingkat 5. Ya elah, baru juga Towang, guys. Serangan pun dilancarkan dan tuar. Dengan mudah Xiao Yan tahan, bahkan dia balas sampai dipentalkan. Segera langkah 3.000 petir digunakan membuat Xiao Yan segera mencekik si tetua Fu. Dia memastikan tetua satu ini tidaklah layak mengajari gurunya Xiao Yan. Tapi gak lama dari itu, dia mengatakan, guys, dirinya takut hari ini asosiasi Artemis harus kehilangan salah satu alkemis tingkat 5. Yang ternyata sedari awal Xiao Yan sudah tahu kalau si Presiden Fama itu menonton dari tadi, guys. Dan muncullah si kakek Fama dengan tungku raksasa di atas kepalanya. Mimi setiap melihat kakek satu ini itu kayak lucu aja gitu. Biasanya kan orang pakai topi di atas kepala. Nah kalau ini itu pakai tungku pil, guys. Apakah berat itu bawa-bawa tungku raksasa di atas kepalanya gitu ya kan? Gak heran Fama ini pendek orangnya. Fama memberitahukan Xiao Yan kalau semua orang sudah berkumpul di aula utama. Dia juga memastikan masalah ini bakal diurus dengan baik, sehingga Xiao Yan memberikan buah roh ularnya kepada Sui Mei dan pergi dari sana. Singkat cerita, tepatnya di aula utama, orang-orang sudah berkumpul di meja bundar menunggu kedatangan Xiao Yan tentunya. Dan gak lama dari itu, babang kita pun muncul. Semua orang langsung berdiri dong. Tidak pernah menyangka sudah 3 tahun tidak bertemu, tapi kekuatan Xiao Yan berubah drastis sampai sehebat ini. Dia pun dipersilakan duduk. Mu Chan sempat penasaran gimana cara Xiao Yan berlatih coba. Kok dalam 3 tahun kekuatannya bisa meningkat segininya? Xiao Yan memulai pembicaraan terkait kebencian klan Xiao-nya dengan sekte Yunlan. Dia ingin mengajak semua orang di sini agar bergandengan tangan
menghancurkan sekte Yunlan bersama-sama. Xiao Yan menceritakan saat dia kembali ke Kaisaran Chiama, dirinya sempat bertemu dengan salah satu tetua dari sekte Yunlan. Kekuatannya sungguh mendominasi, apalagi dia membawa pasukan. Kalau sampai para tetua dari sekte Yunlan semakin kuat dan menguasai lebih banyak tempat, maka dipastikan guys, semua keluarga di kerajaan Chiama itu bakal dikuasai oleh sekte Yunlan. Xiao Yan menyuruh mereka mencoba menghubungi Mu Tie, karena dialah yang sempat bertarung bersama Xiao Yan melawan tetua dari sekte Yunlan itu. Jadi Xiao Yan hanya memperingatkan nih, mereka semua yang ada di sini nggak bakal bisa berdiri sendiri guys, karena sekte Yunlan bakal menghancurkannya. Jadi Xiao Yan pun bertanya sekali lagi, kira-kira keluarga mana sajakah yang bakal ikut dengannya menghancurkan sekte Yunlan? Hai bodong orang pertama yang angkat bicara, yang dia tahu Yun Shan itu orangnya nggak beres. Berada di bawah kendali sekte Yunlan itu juga merupakan hal yang buruk. Jadi keluarga Mitel bakal mengikuti Xiao Yan. Namun di satu sisi mereka masih ragu kepada Xiao Yan yang bisa melawan sekte Yunlan, di mana kekuatannya sekarang itu sangatlah kuat sehingga tuar. Xiao Yan pun memanggil ketiga Tao Huang anak buahnya, yaitu Su Mei, Yin Kulao, dan satu lagi Mimin lupa nih. Gak cuman itu, guru Yao Lao pun ikutan keluar guys. Elit Tao Chong mengerikan. Kehadirannya tentu membuat semua orang terkejut dong.斗宗强者，还好我们站在了萧炎这一边。之外，萧炎竟然还要斗。 Yao Lao tahu cepat atau lambat mereka semua juga bakal mengetahui keberadaannya. Sempat-sempatnya si Nalan Jie itu menyesal guys, karena anaknya Nalan Yanran cerai sama Xiao Yan. Yao Lao pernah bertemu dengan Fama. Dia bahkan memanggil Fama sebagai si alkemis kecil. Fama langsung memberikan hormat kepada Yao Lao guys. Jadi ceritanya, saat Yao Lao berkelana di daratan Cina, dia bertemu dengan Fama ini yang memiliki bakat bagus. Jadi si guru Yao Lao membantunya sedikit. Tentu itu membuat mereka penasaran dong, siapakah pria tua Yao Lao ini? Yao Lao pun kembali ke dalam cincin jiwanya. Xiao Yan melanjutkan pembicaraan mereka. Asosiasi alkemis itu langsung setuju untuk membantu Xiao Yan. Dia mengaku sebagai temannya Xiao Yan ditambah gurunya Yao Lao yang sudah berbuat baik kepadanya. Keluargamu bersedia mengikuti Xiao Yan. Tapi di satu sisi, mereka takut ketika sekte Yunlan hancur, maka Xiao Yan bakal menjadi bumerang guys. Soalnya kekuatan Xiao Yan itu setara dengan sekte Yunlan. Kan kalau gitu sama aja, keluarga mereka bisa dikuasai oleh Xiao Yan nanti. Xiao Yan memastikan walaupun dia menjadi harimau berikutnya di kerajaan ini, dirinya gak bakal melakukan perbuatan seperti sekte Yunlan, merebut kekuasaan negara contohnya. Dia juga menambahkan, cepat atau lambat dalam waktu 2-3 bulan, sekte Yunlan bakal menghancurkan total kerajaan mereka. Jadi jangan pernah berpikir Xiao Yan memaksa mereka untuk bekerja sama dengannya ya. Karena bukan cuma Xiao Yan yang membutuhkan mereka guys, melainkan mereka yang juga sangat membutuhkan Xiao Yan. Jia Xingtian pun angkat bicara dan memastikan kalau keluarga kerajaan Jia mereka bakal ikut campur membantu Xiao Yan menghancurkan sekte Yunlan. Sehingga dengan jelas mereka semua itu setuju ya. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan informasi penting dari Yafei, di mana sekte Yunlan sedang bersiap untuk mengadakan pernikahan antara Tan Wang Kuhe bersama Yun Yun atau Yun Che guys. Waduh. Sementara di sisi lain, Yun Yun dihampiri oleh Kuhe. Yun Che tidak pernah menyangka
seorang Kuhe bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kuhe mengaku ini semua bagian rencana dari Yunshan. Tapi Kuhe tahu, sampai sekarang si Yunce ini tidak pernah meliriknya sama sekali. Itu semua karena Xiaoyan. Kuhe sudah tahu cerita di balik asmaranya Yunce bersama Xiaoyan ya. Diceritain langsung sama si bapak Yunshan guys. Tapi Kuhe tidak pernah menyerah untuk mendapatkan Yunce. Yunce memastikan bahkan gurunya saja tidak bisa menundukkan kepalanya. Jadi jangan harap Kuhe juga bisa menundukkannya. Kuhe langsung murka dong. Masa iya dia kalah dari seorang bocah bernama Xiaoyan? Kenapa bocah seperti itu sangat diperhatikan oleh Yunce coba ya kan? Kuhe pun memberitahukan kepada Yunce kalau Xiaoyan sudah kembali ke kekaisaran Jama. Jadi cepat atau lambat, dia bakal meminta Yunshan membukakan segel di dalam tubuh Yunce. Barulah nanti dia bawa pergi guys, bawa pergi jauh-jauh. Buset bang, maksa amat mau nikah ya. Ceweknya nggak mau kok dipaksa gitu, aneh nih orang nih. Di sisi lain, Xiaoyan memutuskan untuk bertempur dengan sekte Yunlan dalam 2 hari dari sekarang. Tepat saat pernikahan si Yunce diselenggarakan. Sungguh cepat banget ya. Soalnya guys, kalau sampai pernikahan itu berhasil dan Kuhe bergabung bersama sekte Yunlan, mereka semua bakal semakin sulit menghancurkan sekte Yunlan nanti. Karena bagi seorang Kuhe, alkemis tingkat 6 itu sangatlah mudah merekrut orang-orang luar yang kuat-kuat guys. Sehingga semuanya pun setuju. 萧炎便先告辞了，对，这2日做好准备。 祝你奋力一战。 Malam harinya, Xiaoyan mengira Ratu Medusa sudah pergi karena dia 2 hari tidak kunjung muncul. Tentu tidak dong, dia masih belum mendapatkan pil kebangkitan soalnya. Xiaoyan bahkan memberikan pil yang dia janjikan. Untuk urusan selanjutnya, dia serahkan semuanya kepada Cailin. Mau pergi kek, mau menghabisi Xiaoyan kek, atau menikahi Xiaoyan sekalipun, boleh-boleh saja tuh. Hehehe. Xiaoyan tidak pernah percaya seekor ular sanca kecil bisa mempengaruhi Ratu Medusa yang agung. Jadi dia beranggap selama ini Ratu Medusa itu bukan tidak bisa menghabisi Xiaoyan karena dihadang oleh ular sanca, melainkan karena memang si Ratu Medusanya yang nggak mau guys. Waduh, ketahuan dong. Pertarungan melawan Yunshan kali ini tidak bisa diprediksi. Ada kemungkinan Xiaoyan bakalan kalah dan meninggoy. Kalau sudah begitu, Ratu Medusa bakalan gagal mendapatkan pil kebangkitan jiwa. Ya begitulah guys. Dan mereka pun berpisah. Ada-ada aja nih Ratu Medusa ya. Kalau cinta, bilang aja dong. Tapi kayaknya itu hal yang tidak mungkin, karena bagi seorang wanita mengucapkan cinta itu harus pria guys. Gengsinya tinggi soalnya ya kan. Wait, kita masuk ke bagian spoiler dulu buat episode 56 nih guys. Tenang. Nanti juga bakal mimin adegan spoiler video khusus ya. Oke guys. Jadi, pernikahan Yunce akhirnya dipersiapkan. Semuanya sudah oke. Yunshan juga sudah tidak sabar. Tapi gak lama dari itu, Xiaoyan muncul beserta pasukannya. Kuhe yang sangat membenci Xiaoyan langsung menyerangnya tanpa ampun, menciptakan pertarungan yang sungguh seru. Yunce super khawatir kepada Xiaoyan guys. Tapi yang kalian tunggu-tunggu akhirnya tiba nih. Yunshan bertemu langsung dengan Xiaoyan. Mantap kan? Setelah 3 tahun akhirnya mereka bertatap muka lagi nih. So, kita bakal mengetahuinya lagi di minggu depan ya guys. Atau video mimi spoiler nanti kalau kalian penasaran banget. Tapi